Rasulullah, ya Rasulullah, Allah, Allah. Wanita yang jujur, setia, tulus, pencemburu, dan terhormat. Dialah Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq. Ayahnya bernama Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay al-Qurashi at-Taimi. Ibunya bernama Ummu Ruman binti Amir bin Uwaimir al-Kinaniyah, sahabat wanita yang agung dan mukminah yang pernah disabdakan oleh Rasulullah, siapa yang ingin melihat bidadari, maka hendaklah ia melihat Ummu Ruman. Wanita yang dibersihkan namanya dari atas 7 langit adalah Aisyah binti Abu Bakar. Ialah Ummul Mukminin, istri junjungan seluruh umat manusia, yang paling beliau cintai dan putri dari laki-laki yang beliau cintai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Aisyah radhiyallahu anha atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasca meninggalnya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Tentang hari pernikahannya, Aisyah bercerita, Rasulullah mendatangi rumah kami, lalu berkumpullah sejumlah laki-laki dan wanita Ansar. Selanjutnya, ibuku mendekatiku saat aku sedang memanjat di antara 2 pelepah kurma. Ibu menurunkanku, lalu merapikan rambutku dan mengusap wajahku dengan sedikit air. Setelah itu, ibu bergegas menuntunku pulang ke rumah, dan ketika sampai di pintu, ibu menghentikanku hingga napasku terengah-engah. Selanjutnya, ibu mengajakku masuk, sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk. Ibu mendudukkanku di pangkuannya sambil berkata, mereka adalah keluargamu. Semoga Allah memberkahimu karena mereka, dan semoga Dia memberkahi mereka karenamu. Sayyidah Aisyah adalah pengantin wanita yang manis. Tubuhnya langsing, kedua matanya lebar, rambutnya ikal, dan wajahnya bersinar kemerah-merahan. Kini, Aisyah telah berpindah ke rumah barunya. Rumah itu hanyalah sebuah kamar di antara beberapa kamar yang dibangun mengelilingi masjid dan terbuat dari bata dan batang kurma. Di dalam rumah ini diletakkan satu alas tidur dari kulit kayu. Tidak ada yang membatasi antara alas tidur dan tanah selain tikar, dan pada daun pintunya diberikan tabir yang terbuat dari serabut. Di dalam kamar sederhana itu, di tengah kehidupan rumah tangga Nabi, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha tumbuh menjadi guru bagi setiap wanita di seluruh dunia dan sepanjang sejarah. Aisyah menjadi istri terbaik yang selalu menghibur suami, memberikan kebahagiaan, dan menghilangkan beban yang beliau alami di luar rumah akibat pergumulan dengan kehidupan dan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aisyah menjadi istri yang terbaik, memiliki tangan maupun hati yang mulia. Aisyah mampu bersabar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menghadapi kemiskinan dan kelaparan, hingga pernah melewati berhari-hari tanpa ada apapun di rumah Rasulullah untuk sekedar memasak roti ataupun sesuatu yang bisa dimasak. Mereka berdua hanya hidup dengan makan kurma dan air saja. Ketika kaum muslimin mengalami kehidupan yang makmur dan sejahtera, kekayaan berlimpah, harta berlimpah ruah, suatu hari Aisyah dihadiahi 1000 dirham oleh Khalifah Muawiyah. Saat itu Aisyah sedang berpuasa dan tidak memiliki apapun untuk berbuka. Aisyah pun menerima dirham-dirham itu, lalu membagikan seluruhnya kepada para fakir miskin. Aisyah tidak pernah tertekan oleh kemiskinan dan tidak pula kegirangan oleh kekayaan. Ia mampu menjaga kehormatan diri hingga dunia menjadi remeh baginya.
Aisyah tidak menghiraukan kedatangan maupun kepergian dunia. Demikianlah Aisyah radhiyallahu anha menjadi wanita yang sangat mementingkan waktu untuk mendengar dari Rasulullah hingga ia berhasil menguasai ilmu dan balaghah yang membuatnya layak menjadi guru bagi para laki-laki serta menjadi rujukan bagi mereka dalam bidang hadis, sunnah, dan fikih. Dalam hal ini Az-Zuhri mengatakan, andaikan ilmu Aisyah dibandingkan dengan ilmu seluruh wanita, pastilah ilmu Aisyah lebih tinggi. Masya Allah, adakah wanita zaman now yang sanggup meneladani kesederhanaan hidup Aisyah istri Rasulullah ini? Nah girls, ternyata bukan hanya romantisme saja yang harus diteladani, tapi juga kesederhanaan hidup Aisyah bersama Rasulullah dalam suka, dalam duka, karena hadiahnya adalah surga. Sanggup girls? Demikianlah kisah ini dikutip dari buku biografi 39 tokoh wanita pengukir sejarah Islam. Kisah perjalanan hidup para wanita mulia yang berperan penting dalam kehidupan dan perjuangan dakwah Rasulullah SAW, karya Dr. Bassam Muhammad Hamami, halaman 45 sampai 49. Ya Rasulullah, ya Rasulullah.